Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Bersama Ibu Mariati kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 13, melayani di gereja, dan pelajaran 14, melayani di masyarakat. Materi pembelajaran untuk hari ini berdasarkan KD 3.3 menganalisis makna melayani sesama sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan cara hidup jemaat Antiokhia. 2. Mendaftarkan contoh-contoh pelayanan yang dapat dilakukan di gereja. Ketiga, menjelaskan arti melayani masyarakat. Yang keempat, menjelaskan cara Yesus melayani orang banyak. 5. Mendaftarkan contoh pelayanan yang bisa dilakukan bagi masyarakat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami agar terus melayani. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menggunakan talenta kami untuk dapat melayani di gereja dan dengan tulus hati melayani sesama di lingkungan sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi yang pertama, yaitu melayani di gereja. Apa arti gereja? Gereja bukanlah hanya diartikan sebagai sebuah gedung atau tempat, ruangan atau bangunan di mana orang-orang Kristen berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Namun, gereja adalah seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja. Anggota jemaat Antiokhia telah memperlihatkan bagaimana cara melayani dalam gereja. Melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya kepada Kristus. Kalau ada pertanyaan, mengapa kita harus melayani di gereja? Setiap pengikut Kristus tanpa terkecuali haruslah ikut ambil bagian melayani di gereja. Kristus telah melayani kita, karena itu setiap orang Kristen juga dipanggil untuk melayani Dia. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 kita dinasihati, layanilah seorang akan yang lain. Bagaimana cara melayani di gereja? Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melayani di gereja. Jemaat Antiokhia melalui Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47 memberi contoh bagaimana melayani sesama anggota jemaat di gereja. Jemaat Antiokhia saling menolong. Mereka menjual harta benda untuk dibagi-bagikan kepada anggota jemaat yang memerlukan. Mereka tekun beribadah dan sehati berkumpul memuji Allah. Mereka saling memperhatikan dengan mengunjungi rumah sesama anggota jemaat. Mereka menjaga kesatuan jemaat dan menghindari perpecahan dengan cara berkumpul bersama untuk berdoa dan beribadah untuk memuji nama Tuhan. Semua itu mereka lakukan dengan gembira dan dengan tulus hati. Bagaimana melayani di gereja? Melayani di gereja tentu saja harus disesuaikan dengan talenta yang kita miliki. Misalnya untuk yang pertama ini, yaitu bagi orang yang mempunyai talenta sebagai guru bisa menjadi guru sekolah minggu. Kemudian seorang pendeta melayani dengan berkhotbah. Bagi orang yang mempunyai talenta sebagai pendoa bisa melakukan kunjungan ke jemaat yang sakit. Anak-anak juga bisa melayani di gereja dengan cara mengumpulkan uang jajan untuk membantu orang yang tidak mampu. Orang yang mempunyai talenta bermain musik, sangat cocok untuk melayani sebagai pemain musik. Orang yang mempunyai talenta untuk bernyanyi
yaitu dapat mempersembahkan persembahan pujian. Kemudian bagi ibu-ibu juga bisa melayani di gereja dengan cara membawa kembang untuk diletakkan di mimbar pada kebaktian minggu. Kemudian bagi orang yang mempunyai materi lebih banyak, bisa juga menyumbangkan dana atau bahan material untuk perbaikan gedung gereja. Bisa juga melakukan kegiatan sosial, misalnya aksi donor darah, pengobatan gratis, dan juga bisa melakukan aksi gotong royong membersihkan gereja dan halaman gereja. Nah, tadi itu adalah contoh atau bentuk-bentuk melayani di gereja. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang melayani di masyarakat. Apa itu arti masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah. Dalam rangka melayani masyarakat, setiap orang Kristen harus dilatih untuk memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, atau gereja sendiri. Mengapa kita harus melayani di masyarakat? Landasan orang Kristen untuk melayani karena Yesus telah berbelas kasih dan berbela rasa kepada manusia. Karena itu, setiap orang Kristen harus meneladani Yesus. Tanggung jawab melayani masyarakat muncul jika seseorang memiliki hati berbelas kasih seperti Yesus. Yesus mengajarkan para murid untuk mengembangkan tanggung jawab melayani ketika menghadapi orang banyak yang lapar. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang dan mendengarkan Yesus mengajar, tidak ada seorang pun dari antara para murid yang menyadari bahwa orang banyak itu merasa lapar dan ingin makan. Hanya Yesus yang mengerti kebutuhan orang banyak. Kisah ini mengajarkan bahwa Yesus berbelas kasih dan berbela rasa dengan mau melayani banyak orang. Arti melayani di masyarakat. Melayani di masyarakat adalah bentuk pelayanan kepada sesama tanpa memandang agama, suku, budaya, atau golongan. Kita harus melayani semua orang, seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Yesus telah memberi contoh dalam hal melayani. Karena itu, setiap orang Kristen patut mengikuti teladan Tuhan Yesus yang peduli kepada banyak orang, berbelas kasih, berbela rasa, dan melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan. Setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk peduli dan berbagi dengan mereka yang miskin, papa, lemah, tersisih, tertinggal, dan terabaikan. Cara melayani di masyarakat. Ada beberapa cara atau bentuk pelayanan yang dapat dilakukan di masyarakat. Yang pertama, melakukan kunjungan sosial ke panti asuhan atau panti jompo. Ikut berperan dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan. Memberi sumbangan kepada korban bencana alam, menghibur mereka yang sedih, mendoakan para korban bencana dan orang-orang yang menderita, peduli kepada pengemis di pinggir jalan, memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi baju kepada mereka yang berpakaian compang-camping atau tidak memiliki pakaian. Tentu saja, melayani di masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi tidak boleh memaksakan diri kalau memang kita tidak mampu. Melayani di masyarakat. Melayani sesama bukan hanya memberikan kebutuhan fisik atau materi kepada sesama yang berkekurangan, tapi juga berjuang agar tidak ada lagi kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan di tengah masyarakat.
Kunci satu-satunya untuk berhasil dalam melayani adalah menyerahkan diri dibimbing oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap pelayanan yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya pasti akan diberi kemudahan dan jalan keluar. Tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat haruslah dilakukan dengan sukacita dan tulus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Melayani masyarakat dapat dimulai dengan saling peduli kepada tetangga atau lingkungan di sekitar kita yang paling dekat dengan kita. Untuk melayani masyarakat, setiap anak Tuhan harus memiliki kepedulian dan kesetiakawanan terhadap orang-orang miskin dan orang-orang menderita. Yaitu yang pertama, rela berkorban untuk banyak orang, rela berbagi milik kepunyaannya, terbuka melihat kesulitan dan kekurangan orang lain, peka terhadap kesulitan orang lain. Tanggung jawab melayani muncul jika ada kesediaan untuk menyediakan kebutuhan bagi orang yang berkekurangan, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, dana, atau materi. Nah, penjelasan Ibu tadi sudah cukup jelas ya anak-anak. Tugas untuk kalian hari ini adalah sebagai berikut. Ada 10 soal. Salin soal dan kemudian jawab di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian setelah itu dikirim ke guru agama kalian sesuai dengan kelasnya. Terima kasih.